Pertama, masa muda dan pendidikan. Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi lahir pada 21 Juni 1961 di Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga yang sederhana yang tinggal di tepi sungai dan pernah mengalami penggusuran saat kecil. Masa kecilnya penuh tantangan, termasuk bekerja sebagai tukang ojek payung dan berjualan untuk membantu ekonomi keluarga. Namun, sejak kecil ia dikenal tekun dan rajin belajar. Pada tahun 1980, ia masuk Universitas Gadjah Mada UGM, jurusan kehutanan, dan lulus pada tahun 1985. Di kampus, ia dikenal sebagai mahasiswa yang sederhana dan giat. Ilmu kehutanan yang dipelajarinya kelak membantunya dalam bisnis kayu dan furnitur. Yang kedua, karir sebagai pengusaha mebel. Setelah lulus, Jokowi sempat bekerja di sebuah perusahaan di Aceh. Sebelumnya akhirnya kembali ke Solo dan memulai usaha sendiri di bidang kayu dan mebel. Awalnya, usahanya sempat bangkrut, tetapi dengan kerja keras ia bangkit dan berhasil mengembangkan bisnisnya. Produk mebelnya mulai diekspor ke berbagai daerah seperti Eropa dan Amerika. Dari pengalaman ini, Jokowi belajar banyak tentang manajemen bisnis, negosiasi, dan pentingnya membangun jaringan. Ia juga mulai mengenal dunia perizinan dan birokrasi yang nantinya membantu dalam karir politik beliau. Ketiga, terjun ke politik dan menjadi wali kota Solo pada periode 2005 sampai 2012. Jokowi mulai tertarik dengan dunia politik dan bergabung dengan PDI Perjuangan pada 2005. Ia mencalonkan diri sebagai wali kota Solo dan menang. Sebagai wali kota, ia membawa banyak perubahan, antara lain menata PKL atau pedagang kaki lima dengan cara pendekatan persuasif tanpa bentrokan. Lalu yang kedua, meningkatkan layanan publik termasuk transportasi dan kesehatan, mengubah wajah kota Solo menjadi lebih rapi dan ramah turis. Keberhasilannya membuatnya terpilih kembali pada tahun 2010 dengan perolehan suara lebih dari 90%. Salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia. Keberhasilannya di Solo membuat namanya dikenal luas dan mulai dilirik sebagai pemimpin dengan gaya baru, merakyat, sederhana, dan fokus pada kerja nyata. Nomor 4. Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 sampai 2014. Pada tahun 2012, Jokowi maju sebagai Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau biasa dikenal dengan Ahok dan berhasil mengalahkan Pertahanan Fauzi Bowo. Di Jakarta, ia menghadapi tantangan yang lebih besar, tetapi tetap konsisten dengan gaya kepemimpinannya. Yang pertama itu belusukan, turun langsung ke lapangan untuk melihat permasalahan rakyat. Lalu yang kedua, meluncurkan Kartu Jakarta Pintar atau KJP untuk membantu pendidikan anak-anak kurang mampu. Yang ketiga, normalisasi sungai dan relokasi warga bantaran kali untuk mengatasi banjir. Yang keempat, mempercepat pembangunan transportasi massal seperti MRT dan busway. Baru 2 tahun menjabat sebagai gubernur, nama Jokowi semakin melejit hingga akhirnya dicalonkan sebagai presiden oleh PDI Perjuangan pada tahun 2014. Nomor 5. Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 sampai 2024. Pada tahun 2014, Jokowi maju sebagai calon presiden melawan Prabowo Subianto dan berhasil menang dalam pemilu. Ia resmi dilantik sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia pada 20 Oktober tahun 2014. Yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada periode pertama tahun 2014 sampai 2019, yaitu fokus pada infrastruktur. Pada periode pertama ini, Presiden Joko Widodo fokus pada pembangunan infrastruktur seperti Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera yang mempercepat konektivitas antar wilayah, lalu pelabuhan dan bandara untuk meningkatkan perekonomian daerah, lalu serta proyek MRT dan LRT sebagai transportasi massal modern
di kota besar. Selain itu, ia juga merancangkan program Kartu Indonesia Pintar atau bisa disingkat KIP dan Kartu Indonesia Sehat atau biasa disingkat KIS untuk membantu masyarakat miskin. Namun, di periode ini, Jokowi juga menghadapi tantangan besar, seperti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Lalu polemik pencalonan Kapolri Budi Gunawan yang memicu kontroversi. Di nomor 6, yaitu periode kedua pada tahun 2019 sampai 2024. Yang saya ambil judul yaitu Tantangan dan Pandemi. Pada tahun 2019, Jokowi kembali mencalonkan diri sebagai presiden dan kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto. Ia menang dengan 55,5% suara dan memulai periode kedua pada 20 Oktober tahun 2019. Beberapa kebijakan utama di periode kedua yaitu pemindahan ibu kota negara atau biasa disingkat IKN ke Kalimantan Timur untuk mengurangi beban Jakarta. Lalu reformasi birokrasi termasuk penyederhanaan regulasi melalui Omnibus Law, lalu percepatan pembangunan infrastruktur digital untuk mendukung ekonomi berbasis teknologi. Namun, tantangan terbesar datang pada 2020. Ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, Jokowi harus mengambil langkah cepat, termasuk menerapkan PSBB atau dipanjangkan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran virus, lalu menyediakan vaksin secara gratis untuk seluruh rakyat Indonesia, lalu harus memberikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi. Meski menghadapi kritik dan tantangan besar, Jokowi tetap fokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi saat itu. Di nomor 7, yaitu gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo dikenal sebagai sosok pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang unik dan berbeda dari kebanyakan pemimpin politik di masa sebelumnya. Ia menampilkan cerita merakyat dan sederhana yang tercermin dari kebiasaannya menggunakan kemeja putih polos dan lengan digulung serta sering turun langsung ke lapangan atau yang dikenal dengan istilah belusukan, teman-teman. Gaya kepemimpinan ini memberikan kesan bahwa Jokowi adalah pimpinan yang dekat dengan rakyat dan memahami kondisi nyata di lapangan, bukan sekedar duduk di balik meja dan mengandalkan laporan dari bawahannya. Selain itu, Jokowi bukanlah tipe pemimpin yang banyak berbicara atau menggunakan retorika politik yang berlebihan. Ia lebih dikenal sebagai sosok yang berorientasi pada kerja nyata dengan pendekatan pragmatis dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini terlihat dari kebiasaannya langsung menginspeksi proyek-proyek pembangunan, memberikan instruksi tegas, dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target. Jokowi juga memiliki kedekatan dengan anak muda. Ia aktif di media sosial dan memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan pesan-pesan penting dengan gaya yang santai dan mudah dipahami. Ia seringkali mendukung industri kreatif termasuk musik, film, animasi, dan berbagai sektor ekonomi digital yang digerakkan oleh generasi muda. Gaya komunikasi Jokowi juga menjadi salah satu ciri khasnya. Ia kerap menggunakan pendekatan santai dan humoris dalam berbagai kesempatan, baik secara berbicara di forum resmi maupun ketika bertemu dengan masyarakat. Humor dan bahasa lugasnya membuatnya mudah diterima oleh berbagai kalangan, termasuk masyarakat kelas bawah yang merasa dekat dengan caranya berkomunikasi. Nomor 8, yaitu akhir masa jabatan dan warisan Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2024, Jokowi resmi mengakhiri masa jabatannya setelah 2 periode memimpin Indonesia. Dari 2014 hingga 2024, selama 10 tahun kepemimpinannya, ia telah membawa banyak perubahan signifikan bagi Indonesia, baik dalam aspek pembangunan infrastruktur, ekonomi, teknologi, maupun politik.
Salah satu warisan terbesar yang ditinggalkan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur besar-besaran yang telah meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, berbagai proyek strategis seperti jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, pembangunan bandara dan pelabuhan baru, serta pengembangan sistem transportasi publik seperti MRT dan LRT berhasil direalisasikan. Infrastruktur yang lebih baik tidak hanya memudahkan mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan efisiensi ekonomi, membuka akses bagi daerah terpencil, serta mendorong pertumbuhan industri dan perdagangan di berbagai wilayah. Di bidang teknologi dan ekonomi digital, Jokowi juga memainkan peran penting dalam transformasi Indonesia menuju era digital ini. Dukungan pemerintah terhadap startup dan ekonomi berbasis teknologi semakin menguat, memungkinkan lahirnya banyak unicorn. Regulasi dan kebijakan yang mendukung ekosistem digital, termasuk pengembangan layanan keuangan digital dan e-commerce, telah mendorong inklusi keuangan dan membuka peluang bagi lebih banyak masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital ini. Salah satu kebijakan visioner yang menjadi tonggak penting dalam kepemimpinan Jokowi adalah pemindahan ibu kota negara ke Nusantara di Kalimantan Timur. Proyek besar ini bertujuan untuk menciptakan pusat pemerintahan baru yang lebih modern lagi, ramah lingkungan, dan merata secara ekonomi, mengurangi ketimpangan yang selama ini terjadi antara Pulau Jawa dan wilayah lainnya di Indonesia. Meskipun proyek ini masih dalam tahap awal saat ia mengakhiri jabatannya, langkah ini akan menjadi bagian dari warisan yang akan terus dikenang dalam sejarah Indonesia. Di sektor ekonomi kreatif dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, Jokowi juga menunjukkan komitmen yang besar dalam memberikan dukungan, baik melalui kebijakan insentif, bantuan modal, maupun digitalisasi UMKM agar mampu bersaing di pasar global. Ia percaya bahwa UMKM dan industri kreatif merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia, sehingga berbagai kebijakan diarahkan untuk memperkuat ekosistem bisnis ini. Meskipun secara resmi masa jabatannya berakhir pada tahun 2024, pengaruh politik Jokowi diprediksi tetap kuat sebagai salah satu tokoh politik paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia modern. Banyak pihak memperkirakan bahwa ia akan tetap berperan dalam dinamika politik nasional, baik melalui partai politik, kebijakan strategis, maupun peran sebagai penasihat bagi pemimpin-pemimpin berikutnya. Bagaimana peran dan keterlibatan Jokowi dalam politik setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden masih menjadi tanda tanya. Tapi satu hal yang pasti, warisannya akan terus dirasakan oleh rakyat Indonesia dalam jangka panjang. Gimana guys? Jangan lupa komen di bawah. Coba kalian komen. Kita akan bahas fakta unik apalagi di video selanjutnya. Terima kasih.